Saudara kasih, minggu ketiga bulan kebangsaan, kita masuki dalam perenungan firman Tuhan di bawah tema nasionalisme yang berakar pada iman. Sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, baiklah kita berteduh hati sebentar, mengingat dan mendoakan saudara-saudara kita di daratan Flores. Tadi malam kurang lebih 47 orang dinyatakan korban meninggal, ribuan orang terluka dan mengungsi. 9.30 tadi malam kami ada dalam doa bersama pemuda Sinode Gemi, dan informasi yang kami dapat gempa susulan terus terjadi. Kita membawa saudara roh tidur di lapangan, tidak ada tenda lagi karena mereka menghindari berbagai kemungkinan buruk. Kita masih bisa duduk dalam ketenangan, karena itu ingatlah mereka di dalam doa-doa kita. Saudara-saudariku yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, besok Indonesia berulang tahun 81 tahun, umur panjang bangsa ini. Tahun ini suasana di Taibenu berbeda. Ada sukacita berlimpah-limpah karena kita berkumpul kurang lebih tambah besok 10 hari. Ada lomba, ada kemeriahan, ada musik dan tarian, bahkan kalau mau disebut dalam tanda petik pesta rakyat kecil-kecilan. Anak kecil sampai orang tua menikmati persekutuan dan sukacita ulang tahun bangsa. Kita bilang dirgahayu Republik Indonesia. Banyak orang bilang merdeka, dan karena itu bendera umbul-umbul ada sepanjang jalan. Hari ini kita bersekutu menjelang ulang tahun bangsa ini, dan kita diajak melalui tema dan firman Tuhan hari ini berefleksi dan bertanya, apa artinya jadi orang Indonesia bagi orang Kristen? Apakah orang Kristen yang adalah warga gereja dan warga bangsa cukup menikmati kemerdekaan dengan cara-cara yang sederhana? Ataukah sesungguhnya kita punya tugas besar sebagai orang Kristen yang hidup di tanah Indonesia? Tidak kebetulan hari ini bacaan ini bicara tentang relasi manusia dan pemerintah. Maka pertanyaan yang sangat dalam bagi kita adalah bagaimana sebagai warga bangsa tapi juga warga gereja kita menikmati hidup di usia 81 tahun bangsa ini. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, konteks bacaan ini menyaksikan bagi kita bahwa Yesus sementara ada di Yerusalem. Dan di Yerusalem bangsa Yahudi sementara berkumpul dengan penjajahan di bawah kekuasaan pemimpin Romawi. Pemimpin Romawi itu dia punya kepala kaisar, dan kaisar itu menegaskan kekuasaan bukan saja dalam lingkungan pemerintah tapi juga dalam lingkungan keagamaan. Jadi dia itu Tuhan kici-kici di dunia. Tuhan Yesus ada dalam konteks itu, dan meski orang-orang berusaha untuk punya status sebagai manusia bebas, mereka tidak benar-benar bebas. Karena secara politik mereka sementara tetap terjajah. Pemerintahan Romawi di bawah kekuasaan kaisar menegaskan kekuasaan mereka dengan salah satu cara menarik pajak. Dan tarik pajak ini bukan tarik main-main, ini tarik menurut kesukaan hati kaisar. Tarik pajak ini bagi mereka adalah sebuah upaya untuk menembangkan bangsa di mana-mana begitu. Tapi tarik pajak dalam konteks Romawi adalah juga untuk memperkaya para pemimpin dan memuaskan hasrat para pemimpin yang belum tentu sejalan dengan kemajuan bangsa. Maka pertanyaan diajukan kepada Yesus yang dianggap sebagai guru. Orang mereka bertanya, apakah diperbolehkan bayar pajak kepada kaisar? Mereka tahu bahwa Yesus itu secara frontal bertentangan dengan pemerintah kalau ada yang tidak tepat. Bahkan Yesus bertentangan dengan para pemimpin agama kalau itu salah. Dan sekarang mereka mencoba Yesus agar dia berlawanan juga dengan pemerintahan kaisar secara terbuka. Tujuannya cuma satu, Yesus mau jawab ya atau tidak, pasti dia akan susah. Kalau Yesus jawab ya, boleh
Yesus mengetahui maksud hati mereka dan memilih mengatakan mereka sebagai orang-orang munafik. Yesus memilih untuk tidak masuk dalam jebakan mereka dan bilang, bawa kepadaku, tunjukkanlah kepadaku mata uang pajak. 1 dinar dibawa kepada Yesus. Bertanyalah Yesus dengan pertanyaan yang sederhana, gambar dan tulisan siapa ini? Orang-orang itu dengan lurus menjawab gambar dan tulisan kaisar. Bayar kepada dia apa yang wajib kamu bayar kepada dia. Tapi kalimat itu kemudian diikuti dengan kalimat yang lebih serius. Dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini jawaban benar-benar serius. Yesus mau mengingatkan kepada orang-orang yang bertanya, benar sebagai warga negara kamu punya kewajiban kepada bangsa, bukan kepada kaisar. Kamu punya kewajiban memajukan bangsa, dan ketaatanmu sebagai orang-orang Yahudi di tanah Yerusalem adalah membayar pajak untuk memajukan bangsa. Maka bayarlah apa yang wajib kamu beri kepada kaisar. Tapi kalimat ini juga penegasan Yesus bahwa kaisar itu dia punya tempat jelas, dia punya kuasa terbatas, dan dia tidak bisa melampaui Allah sebagai yang mengaruniakan bagi dia kehidupan dan kuasa. Kehidupan bersama penting, karena itu kewajiban untuk kehidupan bersama harus menjadi tugas masyarakat. Yesus mengingatkan dalam jawaban itu bahwa kaisar ada pada tempatnya. Kaisar boleh punya uang, kaisar boleh punya kuasa tertentu, tapi kaisar sekali lagi bukan Tuhan dan bukan Allah. Maka berilah kepada dia apa yang wajib, karena itu adalah tugas dan tanggung jawab sebagai warga Yahudi. Tetapi Yesus juga menegaskan, berilah kepada Allah apa yang wajib kamu beri kepada Allah. Ada satu tafsiran bilang secara sengaja Yesus pakai kata gambar dalam konteks bacaan ini. Untuk lihat ada gambar kaisar di itu uang, tapi untuk menunjukkan manusia itu ada gambarnya juga. Balik kepada Kejadian pasal 1. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, Tuhan bilang begini, engkau segambar dan serupa dengan Allah. Maka Yesus dalam jawaban ini mau menegaskan bahwa baiklah uang yang terbatas itu sebagian yang diberi kepada negara agar negara bertumbuh dan berkembang, tapi kehidupanmu adalah gambaran dari Allah yang harus kamu beri kepada Allah. Jadi orang tidak bisa hidup main-main, karena kehidupannya adalah kewajiban yang harus diberi kepada Allah, karena dia diciptakan oleh Allah. Hidup manusia lebih mulia daripada kuasa dan jabatan. Hidup manusia lebih mulia dari sekadar uang, pembangunan, dan segala sesuatu. Hidup manusia harus menjadi sesuatu yang utama dan diperjuangkan. Martabat manusia harus dijunjung tinggi. Maka Yesus marah sekali kalau ada ketidakadilan, kalau ada kekerasan, kalau ada upaya-upaya untuk membunuh rasa kemanusiaan. Maka Yesus bilang, beri kepada Allah apa yang wajib kamu beri kepada Allah. Itu berarti diri kita seutuhnya sebagai gambar dan rupa Allah diberi kepada Allah. Pertanyaan ikutannya adalah, mau bawa diri di Allah ini bagaimana? Bawa di gerejaku, bawa di ibadatku? Kita dapat menafsir bahwa maksud Yesus adalah menata kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Sebagai warga gereja, sebagai warga bangsa adalah wujud pemberian hidup di hadapan Allah. Itu nasionalisme yang berakar pada iman. Maka kita tidak bisa lagi hidup dalam memilah urusan negara ya urusan negara, urusan iman ya urusan iman. Tidak. Seperti satu uang koin, itu dua sisi yang tidak bisa terlepaskan. Itu satu hakikat kehadiran. Kita adalah orang Kristen, tapi kita juga warga bangsa yang bertanggung jawab bagi hidup bangsa. Jadi jangan ada yang cuci tangan dan bilang biar ini bangsa pemerintah urus. Kalau pemerintah laling, siapa yang urus? Kehidupan bersama adalah tanggung jawab bersama. Kemanapun kita pergi,
kepada kaisar apa yang patut diberi kepada kaisar. Itu cara baca yang kurang tepat. Justru ketika kita bilang memberi kepada kaisar apa yang menjadi haknya dan memberi kepada Tuhan apa yang menjadi haknya, kita diberi ruang untuk menyuarakan suara-suara kebenaran sebagai warga gereja dan warga negara. Bagaimana beriman sebagai orang Kristen tapi kita berkontribusi terhadap kejatuhan bangsa? Bagaimana hidup dalam status sebagai orang Kristen tapi kita turun korupsi supaya hidup bangsa menjadi makin hancur? Bagaimana hidup sebagai orang Kristen, orang lain susah kita ketawa di atas penderitaan mereka? Hidup dalam kebenaran, kepedulian, dalam empati, dalam keadilan, itu bagian dari hidup sebagai warga gereja dan warga negara. Itu nasionalisme. Jadi bukan sekedar bendera berkibar, bukan sekedar hari ulang tahun bangsa dirayakan, bukan sekedar pergi dan hadir 10 hari di lokasi kecamatan sebagai wujud sukacita sebagai warga bangsa. Tidak, itu cuma sebagian kecil dari tanggung jawab hidup warga bangsa. Hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam keadilan, berkontribusilah semampu-mampu kita untuk kemajuan hidup bangsa. Kalau ada yang salah kritik, tapi kritik dan memikirkan apa yang harus kita lakukan sebagai solusi. Kalau ada yang benar, kita dukung agar terus benar dan terus berjalan. Tapi jangan lupa, kita orang Kristen yang adalah warga bangsa Indonesia. Nilai iman, nilai kebenaran, nilai dan gambar sebagai rupa Allah akan mendasari perjuangan kita sebagai warga bangsa. Maka kalau besok 81 tahun kita nikmati, ini tanggung jawab ada di pundak semua orang. Dan pada akhirnya, ketika kita bilang nasionalisme, ketika kita bilang hidup sebagai orang Kristen di tengah-tengah bangsa, ingatlah, dalam perjuangan agar bangsa merdeka, orang melakukan pengorbanan-pengorbanan. Sudah pasti kita perlu melakukan pengorbanan. Pengorbanan dalam berbagai bentuk, dalam konteks kehidupan masing-masing. Dan ini, di dalam pengorbanan-pengorbanan kita sementara berkontribusi bagi kemajuan hidup bersama. Karena itu, mari kita bilang selamat ulang tahun ke-81 bangsa Indonesia. Banyak pergumulan, banyak kesulitan, ada bencana dan kepedihan. Tapi Tuhan yang menambahkan Tuhan akan memberi hikmat